Bagian 16. Janji istri setia. Ternyata kabar bahagia dari Aldo itu berimbas kepada Nana yang terlihat semangat dan bahagia. Bukan hanya itu, semalam Aldo kembali bisa merasakan nikmatnya memadu kasih bersama istrinya itu. Setelah sekian lama, Nana selalu menolak ketika Aldo sedang meminta haknya sebagai suami. Keadaan finansial benar-benar mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Nana selama menjadi istri Aldo selama 3 tahun. Pekerjaan Aldo yang merupakan seorang sopir pribadi dirasa belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga harus dibantu oleh Nana yang bekerja di kantoran. Terima kasih banyak atas servisnya semalam. Hari ini aku menjadi bersemangat pergi bekerja. Bersiaplah, nanti aku akan antar kau ke kantor. Aldo mencium pipi Nana yang saat itu sedang menyisir rambutnya. Lalu Aldo turun ke bawah duluan dan duduk di ruang tamu sambil menunggu Nana selesai bersiap-siap. Nana keluar dari kamarnya dengan tersenyum bahagia. Sejak semalam, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk melayani Aldo sebaik mungkin. Nana juga akan setia dan menyayangi Aldo. Ayo kita berangkat sekarang, aku sudah siap. Nana menghampiri suaminya dan mengajaknya untuk segera berangkat ke kantor. Pagi ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aldo dan juga Nana tampak terlihat sangat bahagia setelah semalam sama-sama menikmati pergumulan panas mereka berdua. Seperti biasanya, Aldo akan mengantar Nana ke kantor. Barulah Aldo menuju ke rumah Pak Bagas mengantarkan pria itu ke kantornya. Lihat istrinya yang nampak semangat dan bahagia, Aldo semakin yakin jika gosip tentang Nana yang terlibat skandal asmara dengan atasannya itu sama sekali tidak benar. Buktinya, semalam Nana bersedia melayaninya dengan sepenuh hati. Bahkan dia merasa jika Nana bersikap sama seperti ketika awal-awal menikah dulu. Nana itu istriku, jadi dia akan tetap setia kepadaku dan tidak akan berani berkhianat seperti yang digosipkan oleh mereka. Aku harus yakin itu. Aldo bertekad dalam dirinya sendiri jika Nana tidak akan mungkin mengkhianati cintanya. Nana langsung masuk ke ruang kerjanya setelah dia sampai ke kantor dan sempat melambaikan tangannya ketika motor Aldo menjauh dari halaman parkir tempat kerja Nana. Mulai hari ini Nana akan berjanji untuk berubah. Dia akan berusaha menjadi istri yang baik dan setia untuk Aldo. Harapan dan semangat Nana yang dulu memudar karena melihat karir Aldo yang tidak ada perkembangan, kini tumbuh kembali karena kabar bahagia yang disampaikan Aldo kemarin. Nana sedang sibuk dengan pekerjaannya sama seperti yang setiap hari dia lakukan saat Rudy meminta Nana untuk datang ke ruangannya. Sebagai seorang bawahan, tentu saja Nana segera menuju ke ruang kerja atasannya sebagai profesionalitas pekerjaan. Bapak memanggil saya, apa ada yang bisa saya bantu? Nana menganggukkan kepalanya, juga sedikit membungkukkan badannya saat dia baru saja masuk ke ruang kerja Rudy. Rudy tersenyum melihat Nana yang sudah masuk dan berada di ruang kerjanya. Kemudian Rudy menghampiri Nana dan mengunci pintu ruang kerjanya. Jangan bersikap formal seperti ini. Sekarang kita aman karena pintunya sudah aku kunci. Rudy tersenyum pada Nana yang masih berdiri di tempatnya. Tangan Rudy mulai mengusap-usap pipi Nana dan berpindah meremas pundaknya. Jika sudah seperti ini,
Nana sudah tahu apa yang diinginkan oleh pria itu. Nana pun segera menjauh dari Rudi. "Maaf Pak, saya sedang banyak pekerjaan. Sebaiknya saya kembali ke ruang kerja saya saja ya." Nana menolak permintaan Rudi yang meminta untuk dilayani. "Tumben sekali kamu hari ini, Nak. Tidak biasanya kamu menolak permintaanku," tanya Rudi yang melihat perubahan pada diri Nana. Nana terus saja menghindar, meskipun Rudi berusaha untuk merayu Nana agar bersedia melayaninya hari ini. Nana sudah berjanji pada dirinya sendiri jika dia akan setia kepada Aldo dan tidak akan mengkhianati pria itu. Nana ingin menghapus gosip-gosip yang sudah terlanjur terdengar di seluruh tempat kerjanya, membicarakan Nana yang memiliki skandal dengan atasannya. Nana merasa bersalah kepada Aldo karena sudah berbuat curang di belakang pria itu. Jadi untuk hari ini dan selanjutnya, Nana akan bersikap profesional saja menghadapi Rudi sebagai atasannya. Untuk itulah Nana menolak saat pria itu minta dilayani seperti biasanya. "Kau ini kenapa, Nak? Tumben sekali kau menolak. Biasanya kamu akan melayaniku dengan senang hati saat aku mintanya. Tapi sekarang kau justru menolak. Apa kau sedang datang bulan?" Rudi mulai kehilangan kesabarannya dan juga penasaran mengenai perubahan Nana yang bertingkah tidak seperti biasanya dan berani menolak permintaannya. Rudi menatap heran ke arah Nana yang sejak tadi seolah enggan untuk bermesraan dengannya. Padahal beberapa hari yang lalu Nana masih bersikap manja kepadanya dan juga tidak akan keberatan ataupun menolak setiap kali Rudi menginginkan sesuatu dari wanita itu. Tapi entah kenapa hari ini Nana terlihat risih saat Rudi mulai merayunya, seperti bukan Nana yang Rudi kenal selama ini. "Maafkan saya Pak, saya benar-benar tidak bisa melakukan ini lagi. Saya hanya ingin kembali pada suami saya dan menjalani rumah tangga dengan baik. Selama ini saya sudah melakukan kesalahan dan sudah mengkhianati suami saya. Saya melakukan ini karena hanya ingin setia pada suami dan rumah tangga saya, Pak." Nana memberi penjelasan kepada Rudi mengenai penolakannya mulai hari ini, bahwa Nana akan memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Aldo. Mendengar penjelasan Nana tentu saja membuat Rudi sangat kecewa, karena Rudi berharap Nana tetap akan bersikap mesra padanya dan juga bersedia melayaninya setiap kali Rudi sedang menginginkannya. Meskipun Rudi sudah berusaha untuk terus merayu Nana, tapi tetap saja dia tidak berhasil dan anak buahnya tetap menolaknya. "Ada kejadian apa sehingga kau berubah mendadak seperti ini? Bukankah beberapa hari lalu kau masih bersedia melayaniku dan juga menuruti perintahku?" Rudi yang masih belum terima dengan penolakan Nana terus mencecar wanita itu dengan banyak pertanyaan. "Sepertinya Bapak lupa, Bapak ini kan sudah punya kekasih, yaitu Mbak Risti. Sebaiknya Bapak fokus saja pada hubungan Bapak dengan wanita itu, supaya Bapak juga bisa lebih fokus dan bertanggung jawab pada wanita yang nanti akan menemani Bapak seumur hidup. Bapak harus secepatnya mengakhiri status duda dan menikah dengan Mbak Risti." "Sepertinya Bapak lupa, Bapak ini kan sudah punya kekasih, yaitu Mbak Risti. Sebaiknya Bapak fokus saja pada hubungan Bapak dengan wanita itu, supaya Bapak juga bisa lebih fokus dan bertanggung jawab pada wanita yang nanti akan menemani Bapak seumur hidup. Bapak harus secepatnya mengakhiri status duda dan menikah dengan Mbak Risti."
Akhirnya Nana menyampaikan hal tersebut kepada Rudy supaya pria itu sadar jika Nana sudah tidak lagi mengharapkannya. Selama ini Nana bersedia menjalin kasih dengan Rudy karena Nana merasa bosan dengan sikap Aldo, ditambah lagi dengan penghasilan Aldo yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Untuk itulah dia berharap banyak pada Rudy untuk mewujudkannya sesuai dengan keinginannya. Meskipun sebenarnya hati kecil Nana berbisik jika yang dilakukannya sama sekali tidak benar, tapi godaan itu berhasil melunakkan Nana dan dia pun menjalin hubungan terlarang dengan atasannya. Tapi mulai hari ini Nana akan berubah dan berkomitmen pada rumah tangganya serta kembali menumbuhkan cinta di hatinya untuk Aldo.